teori dari uji organoleptik itu. Nanti ada kemarin itu kan uji organoleptik ini untuk pengembangan produk, menilai mutu dari suatu produk dan lain sebagainya. Kemudian dalam menguji tersebut kita indera manusia tersebut itu kita menggunakan panca indera kita. Nanti alatnya yang disebutnya adalah panelis, begitu ya. Jadi panelis itu adalah seseorang yang menilai mutu produk dalam uji organoleptik, begitu. Nanti ada syarat-syaratnya, itu tertera semua dalam materi yang sebelumnya. Begitu, nanti ada jenis panelis, juga ada jenis panelis terlatih, ada panelis ahli. Yang pertama itu adalah panelis ahli, yang artinya panelis ahli itu kita hanya membutuhkan satu orang untuk menilai produk yang kita punya, yang sudah expert ya dalam produk tersebut. Misal kita akan melakukan pengujian susu gitu, maka panelis ahli ini akan dikategorikan bahwa dia yang tiap harinya adalah berkecimpung dalam produk susu tersebut. Jadi dia sudah mengenal bagaimana kualitas yang bagus, kualitas yang susu yang sudah penurunan mutu dan lain sebagainya tentang hal tersebut, atau begitu juga dengan daging dan kulit atau telur. Kemudian yang kedua adalah panelis terlatih. Panelis terlatih ini adalah panelis yang kita ambil dari hasil wawancara, hasil pelatihan yang sudah kita latih sebelumnya untuk mengenali dan menilai produk yang kita inginkan. Lalu ada panelis tidak terlatih atau semi terlatih ini. Semi terlatih ini artinya dia dilatih dengan sudah mempelajari materi sebelumnya, begitu ya. Artinya seperti teman-teman nih sudah mengambil mata kuliah teknologi hasil ternak yang diajarkan bagaimana produk susu seharusnya, produk telur seharusnya, dan produk daging seharusnya. Di situ kan teman-teman sudah tahu teorinya seperti apa, sehingga ketika diminta untuk menjadi seorang panelis itu pasti bisa, begitu Kak, sehingga tergolong dalam panelis semi terlatih. Nanti ada juga panelis tidak terlatih. Panelis tidak terlatih ini artinya tidak perlu ada latihan segala, begitu, tidak perlu mengetahui apapun, tapi dia diminta untuk mengujikan produk yang kita punya. Oke, nanti dari sekian banyak uji tersebut, nanti akan ada yang disebut dalam uji organoleptik ini nanti terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan uji hedonik dan ada yang disebut dengan uji mutu hedonik. Apa itu uji hedonik? Uji hedonik itu adalah uji kesukaan. Uji kesukaan ini berarti meliputi nanti penilaian dari produk tersebut adalah dari suka sampai tentang tidak suka, atau sebaliknya dari tidak suka sampai jadi suka, begitu kan. Jadi nanti panelis diminta untuk menilai ranking mana yang menurut dia sesuai dengan parameter yang diminta. Kemudian ada mutu hedonik. Kalau mutu hedonik ini adalah mutu berbeda dengan uji hedonik. Kalau tadi uji hedonik dia lebih ke arah suka atau tidak, tapi kalau mutu hedonik dia akan lebih ke arah mutu produk, baik buruknya suatu produk. Misal kita disuruh menilai daging. Kalau dalam uji hedonik kita cukup hanya memberi penilaian suka atau tidak terhadap aromanya, suka atau tidak terhadap warnanya dan lain sebagainya. Namun dalam uji mutu hedonik ini kita menilainya itu lebih ke arah warna misalkan. Maka yang akan dinilainya ini lebih ke arah apakah dia warnanya merah cerah, merah pucat, atau merah gelap, begitu. Itu penilaiannya, perbedaan antara uji hedonik dengan uji mutu hedonik. Atau misalkan parameter aroma. Parameter aromanya nanti yang dinilai adalah tidak beraroma amis, atau beraroma amis, atau sangat beraroma amis, itu seperti itu. Nah, ketika sudah mendapatkan sebuah data, nantinya kan akan diujikan ke dalam sebuah panelis, begitu. Nanti kan yang harus dipersiapkan diantaranya adalah format uji organoleptik. Format uji organoleptik ini teman-teman harus memiliki
gitu ya, nanti dibuat yang rankingnya itu nanti tergantung kebutuhan dari peneliti. Boleh dari rankingnya adalah 5, 3, begitu kan, 7, 9, itu tergantung dari kebutuhan seorang peneliti terhadap kebutuhan datanya nanti, begitu. Nah, setelah dihimpun, analisis datanya yang dilakukan untuk uji organoleptik ini adalah berbeda dengan uji yang kemarin menggunakan ANOVA. Kalau ANOVA itu kan menggunakan termasuk uji parametrik. Sedangkan untuk uji organoleptik ini adalah termasuk uji non parametrik, sehingga berlawanan dengan parametrik. Kalau yang parametrik kita menganalisisnya dengan menggunakan RAL, ANOVA dan lain sebagainya misalkan ya. Tapi kalau untuk uji organoleptik ini, karena kita ini kan adalah menentukan kualitas lalu dikuantitaskan dan nantinya akan menjadi kualitas lagi, sehingga analisisnya dalam data ini nanti kita akan mengujinya dengan Kruskal-Wallis begitu ya. Jadi nama ujinya adalah Kruskal-Wallis dan lain sebagainya. Analisis data yang dilakukan biasanya dengan analisis ragam ANOVA gitu. Uji Kruskal-Wallis. Ya, kita lihat satu persatu di sini. Uji Kruskal-Wallis ini non parametrik yang bisa kita gunakan untuk membandingkan dua populasi atau lebih begitu ya, dalam rancangan acak lengkap misalkan begitu ya. Tapi perbedaannya parametrik dengan non parametrik ini adalah dalam Kruskal-Wallis ini kita tidak menghitungkan bahwa data yang kita punya ini menyebar normal atau tidak. Ini telah dipelajari pada mata kuliah statistik, teman-teman pasti masih ingat ya, bagaimana caranya kita mengetes data yang kita miliki ini menyebar normal atau tidak begitu ya. Kemudian dalam hal ini pun data yang dimiliki oleh data organoleptik ini berbeda dengan data yang harus kita olah dengan menggunakan ANOVA. Contohnya seperti ini. Kalau data yang menggunakan ANOVA yang biasanya menggunakan data kualitatif ya, data kuantitatif seperti bobot badan atau seperti FCR itu kan dianalisis dengan ANOVA. Yang artinya ketika suatu nilai tersebut didapatkan rataannya berapa, maka itulah hasilnya. Tetapi kalau uji organoleptik ini, ketika kita kategorikan nanti dapat rataannya sebesar 3, maka 3 ini artinya apa gitu. Tadi dalam ujian apakah dalam rentang ranking 3 ini dia termasuk dalam netral, dalam kategori suka atau dalam kategori tidak suka, seperti itu ya. Ini adalah kita akan menghitung jumlah rankingnya ya. Kita akan menghitung jumlah rankingnya dari dari data yang kita miliki dari hasil uji organoleptik ya. Nah, kita menggunakan jumlah ranking dari K sampel untuk membandingkan sebaran distribusinya. Bagaimana caranya? Yang pertama, prosedur dalam melakukan uji Kruskal-Wallis ini diantaranya adalah dengan merankingkan terlebih dahulu jumlah gitu ya dari data yang kita miliki, kemudian kita harus rankingkan dari ranking 1 hingga ranking ke M sesuai dengan berapa banyak jumlah data yang kita miliki begitu. Kemudian setelah merankingkan, kita harus menjumlahkan. Kalau dulu teman-teman ketika mencari JK umum, JK perlakuan dan lain sebagainya, yang dijumlahkan apa? Yang dijumlahkan adalah rataan dari data yang dihasilkan. Namun berbeda dengan uji Kruskal-Wallis hari ini. Kalau uji Kruskal-Wallis saat ini, yang dijumlahkan itu adalah jumlah ranking pada perlakuan tersebut, begitu ya. Dan ketika sudah merankingkan, kemudian menjumlahkan jumlah ranking pada setiap perlakuan, maka kita harus mencari tes statistiknya atau sebaran nilai kritisnya
sama seperti dulu uji lanjut itu kan kita ada nilai kritis BNJ, BNT gitu kan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal Kruskal-Wallis pun di sini kita memiliki rumusnya untuk tes statistik ini diantaranya adalah H sama dengan 12 per N dikalikan N plus 1 dikalikan dengan jumlah ranking pertama sampai ranking ke N dibagi dengan jumlah ulangan dikurangi 3 dikalikan N plus 1 di mana N ini di sini adalah jumlah data yang kita miliki. Tapi N di sini ini adalah jumlah ulangan yang dilakukan begitu atau jumlah panelis yang kita ujikan untuk uji organoleptik. Begitu ya, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Saya berikan sebuah contoh di sini sama diawali dengan sebuah hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan awal dari sebuah penelitian sehingga nanti dari hipotesis tersebut kita akan menolak atau menerima dari hipotesis tersebut. Nah, dari sini misalkan dari H0-nya K distribution sama begitu atau ketika HA itu adalah paling tidak ada satu di antara perlakuan tersebut yang berbeda. Kemudian kita akan uji statistiknya dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Kemudian ketika nanti H0 itu benar atau diterima, maka tes statistik H-nya itu akan kita akan bermain dengan tabel lagi. Kalau yang awal ANOVA kita bermain dengan tabel F, kemudian di uji lanjut kemarin kita bermain dengan 3 tabel. Nah, di sini pun kita akan bermain dengan 1 tabel lagi. Namanya adalah tabel chi-square, begitu ya. Nah, tabel chi-square ini nanti sama juga ketika dia lebih besar atau lebih kecil, nanti di situ akan ada kesimpulan bahwa dia itu diterima atau tidak, begitu ya. Nah, oke, kita langsung saja ke contoh. Di sini ada contoh ya, contoh soal. Di sini ada 4 grup mahasiswa atau siswa sedang melakukan dan kemudian dia akan telah mendapatkan skor begitu yang mereka catat. Dilihat bahwa di sini ada perlakuan 1, 2, 3, dan 4 dan diulang sebanyak 4 kali ya teman-teman semua. Di sini berarti ini adalah dari kolom 1 ini maka didapatkan ini adalah data yang diakumulasikan atau data yang dihimpun dari perlakuan 1. Yang kedua juga sama, ini berarti data yang dikelompokkan dari kelompok 2, 3 juga sama dari perlakuan 3, 4 juga dari perlakuan yang keempat, begitu ya. Nah, kemudian kita diminta untuk bagaimana keempat teknik tersebut kita buktikan apakah H0-nya diterima atau H0-nya tersebut ditolak, begitu kan ya. Berarti artinya apakah ada salah satu yang berbeda di antara 4 teknik ini dengan tetapi dianalisis itu dengan menggunakan analisis Kruskal-Wallis. Oke, tadi dari pemaparan sebelumnya dipaparkan bahwa dengan cara Kruskal-Wallis maka langkah awal yang digunakan yaitu adalah yang pertama mentabulasikan dulu kan ya, mentabulasikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah merankingkan data yang dimiliki. Kalau dari sini berarti jumlah data ada berapa? Kita memiliki data, ada berapa jumlah datanya di sini? Berapa teman-teman? Halo? Halo Ibu. Berapa jumlah datanya? Maaf Bu, ini slide-nya belum berganti Bu. Jumlah datanya ada? Slide-nya masih di slide yang ketiga Bu. Allahu Akbar, kenapa nggak interupsi dari tadi? Saya sudah ke slide kelima ini. Bentar, saya stop dulu ya. Stop dulu share-nya.
Sudah terlihat ya tabelnya ya? Iya sudah Bu. Oke. Langkah yang pertama adalah untuk merankingkan. Merankingkan apa yang dirankingkan? Dirankingkan datanya. Kalau dilihat di sini kan kita memiliki ada 16 data ya. 1, 2 yang terdiri dari 4 perlakuan, 4 ulangan. Nah, di sini lihat. Berarti akan ada 16 ranking. 16 ranking ini kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kalau dilihat di sini berarti ada ranking 1 itu dimiliki oleh angka berapa? Ada 59 kan ini ya. Di antara data ini yang paling kecil adalah 59. Maka 59 ini adalah ranking yang pertama. Dilanjut ke nilai berikutnya. Yang berikutnya adalah 62. Maka dia ranking kedua. Ranking ketiga 65 gitu kan. Begitu seterusnya. Namun nanti dalam prakteknya ketika uji organoleptik ini akan ada nilai yang sama. Kalau ini kan kebetulan dari data di sini kan tidak ada yang sama begitu ya teman-teman. Tapi nanti dalam prakteknya akan ada nilai yang sama. Nilai yang sama ini nantinya harus dijumlahkan jumlah rankingnya, bukan jumlah datanya. Nah, di sini yang pertama adalah rankingkan ke 16 data tersebut. Berarti akan ada ranking 1 sampai ranking 16. Nah, di sini didapatkan bahwa ranking 1 itu nomor 59, ranking 2 itu adalah angka 62, ranking 3 itu 65, 4 itu 67, begitu kan? Kemudian mana lagi? Ranking 4 adalah 67, ranking 5 69, begitu kan? Nah, setelah dirankingkan, maka kita tabulasikan lagi ke mana? Ke kolom yang tadi jumlah perlakuan tadi. Di sini dirankingkan, maka yang dijumlahkan bukan data ini, tapi yang kita rankingkan adalah jumlah rankingnya. Berarti 3 ditambah 13 ditambah 6 ditambah 9. Hasilnya adalah 31. Kemudian dari perlakuan 2 ini, kita akan merankingkan lagi. 7 tambah 5 tambah 12 tambah 11. Hasilnya adalah 35. Perlakuan 3 juga sama. 1 tambah 8 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 15. Perlakuan 4 sama. 16, 15, 10, 14. Hasilnya adalah 55. Kemudian setelah kita mendapatkan jumlah ranking dari setiap perlakuan, maka kita tinggal masukkan ke dalam H-testnya. H-testnya ini adalah tadi 12 dibagi N dikalikan N plus 1 dikalikan jumlah ranking dari ranking pertama, perlakuan pertama sampai perlakuan N, begitu, dibagi dengan jumlah ulangan. Nah, ini dikurangi 3 dikalikan N plus 1. Di sini 12 dibagi N. N ini adalah banyaknya data. Banyaknya data kita punya 16. Maka 12 dibagi 16, N ditambah 1. Maka 16 ditambah 1 adalah 17. Kemudian ini dari mana? Dikalikan dengan jumlah ranking dari setiap perlakuan. Jumlah ranking dari setiap perlakuan yang mana? Ini. Perlakuan 1, jumlah rankingnya berapa? 31. Kita kuadratkan. Ditambah jumlah ranking dari perlakuan kedua, kita kuadratkan lagi. Ditambah jumlah ranking dari perlakuan ketiga, kita kuadratkan lagi, plus begitu, dan kan ada 4 perlakuan maka akan ada 4 data dibagi dengan banyaknya ulangan 4 dikurangi dengan 3 dikalikan N plus 1, 16 ditambah 1. Caranya bagaimana? Selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Selesaikan yang ada di dalam kurung, kemudian dikalikan 12, dibagi dengan perkalian 16 kali 17. Setelah menyelesaikan yang sayap kiri, maka tinggal dikurangi 3 dikalikan 17. 3 dikali 17 dikurangi, hasilnya mendapatkan 8,96. Nah, 8,96 ini kita mencarinya dalam tabel. Kita tinggal membandingkan dengan tabel. Critical test dari Kulkas-Wallis kita dapatkan dia 8,96. Maka kalau dari tabelnya kita membutuhkan apa? Membutuhkan data alfa
alfanya itu adalah 0,05 yang kita gunakan, dan jumlah perlakuannya itu dikurangi 1 ya, adalah 3 gitu kan, T min 1 berarti 3. Nah, di sini nanti kita akan menghitung dari apa? Sebentar. Nah, dari tabel tadi itu, maka kita akan mencari sebentar. Saya akan menunjukkan sebuah tabel, cara membaca tabel untuk tabel Chi-square. Oke, ini sangat mudah sekali. Dengan alfa yang kita gunakan adalah tabel alfa 0,05. Kemudian tadi kita DF kurang 1 ya, dari jumlah perlakuan dikurangi 1, maka didapatkan nilai tabelnya adalah 7,81 ini. Sangat mudah kan ya teman-teman ya untuk membaca tabelnya. Nah, setelah kita mendapatkan tabel 7,81 ini, sudah berubah belum ke ini? Saya coba ini dulu kali ya. Materinya sebenarnya sudah saya share di LMS, nanti kalian isi daftar hadir juga di LMS, atau saya share dulu nih materinya. Sebentar.
Sudah saya share materinya, jadi teman-teman bisa sambil baca juga materinya. Jangan lupa isi daftar hadir di LMS ya teman-teman. Ini tadi dari sudah kami lihat tabel, berarti tinggal sedikit lagi ini materinya. Setelah itu, ya kita sudah dapatkan tadi nilai tabelnya adalah 7,8 tuh, mana tadi? Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika hitung gitu kan, ketika kita hitung lebih besar daripada tabel, maka kita akan merincek H0 yang artinya ada salah satu di antara perlakuan 4 teknik tersebut yang memberikan hasil berbeda nyata, begitu ya teman-teman. Itu jadi cukup simpel sekali untuk perhitungan dengan Kruskal-Wallis ini. Ya, mudah-mudahan ini sih bisa dipahami oleh teman-teman semua ya. Oke, bagaimana, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan teman-teman? Jika tidak ada pertanyaan, saya rasa kalau untuk memahami lebih lanjut, silakan teman-teman untuk mengisi soal latihan ini ya. Ini ada satu soal. Ini ada satu soal yang saya berikan. Coba tolong teman-teman kerjakan, begitu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Siap, Bu. Ada pertanyaan tidak? Cukup? Pak, isi daftar hadir ya. Jangan lupa isi daftar hadir dan dibaca lagi. Jika memang ada pertanyaan dan dirasa kita perlu diskusi, silahkan teman-teman boleh chat ke grup atau memang chat pribadi ke saya untuk bagaimana itu tidak ada pertanyaan, betul? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Memang tantangan online ini sungguh disabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ayo.